Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusolli wa sallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan ada malaikat yang berseru, di manakah orang-orang yang berakal? Orang-orang bertanya, orang-orang berakal manakah yang engkau kehendaki? Malaikat berkata, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Kemudian diberikan kepada mereka sebuah bendera, dan mereka akan mengikuti bendera itu. Malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga untuk selama-lamanya. Hadis riwayat As-Sabahani dari kitab At-Targhib dan Durrul Mansyur. Merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keajaiban hikmah-hikmahnya, sehingga akan menguatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syair disebutkan bahwa, wahai Rabbku, alam ini adalah taman milikmu. Syekh Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis mursal bahwa suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjumpai sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk merenung. Beliau bertanya, ada apa? Apakah yang sedang kalian pikirkan? Jawab mereka, kami sedang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, iya, jangan kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pikirkanlah tentang makhluk ciptaannya. Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ceritakanlah kepada kami amalan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan. Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semua amalan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menakjubkan. Suatu ketika pernah beliau datang dan berbaring di tempat tidurku dan masuk ke dalam selimutku. Lalu tiba-tiba beliau bangkit dan bersabda, biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Kemudian beliau berwudu dan sholat sambil menangis sehingga air matanya mengalir membasahi dadanya yang mulia. Lalu beliau pun rukuk sambil menangis, kemudian sujud sambil menangis. Beliau terus sholat seperti itu sepanjang malam hingga Bilal datang untuk memberi tahu datangnya waktu subuh. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, engkau telah diampuni, mengapa engkau menangis seperti itu? Beliau menjawab, tidaklah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak menangis? Padahal hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 hingga 191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Selanjutnya beliau bersabda, "Sungguh celaka orang yang membaca ayat ini lalu tidak memikirkan dan tidak merenungkannya." Syekh Amir bin Abdul Khais rahmatullah alaihi berkata, "Aku mendengar bukan hanya dari seseorang, 2 orang atau 3 orang sahabat, namun aku mendengar dari banyak sahabat bahwa nur iman adalah dalam merenung dan berpikir." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang yang berbaring di atas atap rumahnya melihat langit dan bintang-bintang lalu berkata, 'Demi Tuhan, aku yakin bahwa kamu, langit dan bintang-bintang, pasti ada yang menciptakan. Ya Allah, ampunilah aku.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandangnya dengan rahmatnya dan mengampuninya." Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Merenung sesaat lebih baik daripada ibadah semalam suntuk." Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan hadis serupa. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Merenung sesaat tentang penciptaan langit dan bumi lebih baik daripada beribadah 80 tahun." Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Ummu Darda radhiyallahu anha, apakah ibadah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhum yang paling utama? Jawabnya yaitu merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Merenung dan berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun." Riwayat-riwayat di atas bukan bermaksud bahwa kita tidak perlu beribadah lagi setelah merenung dan berpikir, sebab masing-masing ibadah memiliki derajat dan keutamaan tersendiri, baik ibadah fardu maupun sunnah. Jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut, maka ia akan dicela dan disiksa sesuai dengan amal yang telah ditinggalkannya. Imam Ghazali rahmatullah alaihi menulis bahwa merenung dan berpikir dikatakan sebagai ibadah yang lebih utama karena ia mengandung makna zikir. Selain itu ada 2 keutamaan lainnya, yaitu yang pertama, menghasilkan ma'rifatullah, yaitu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merenung dan berpikir adalah kunci ma'rifatullah. Yang kedua, menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenung dan berpikir inilah yang dikatakan oleh para ahli tasawuf sebagai muraqabah atau zikir khafi. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan muraqabah. Dalam Musnad Abu Ya'la disebutkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikir khafi, zikir di dalam hati yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya, berpahala 70 kali lipat lebih utama
dibandingkan dengan zikir jahar. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab. Malaikat kiraman katibin, yaitu Raqib dan Atid, akan membawa catatan amal seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah catatan amal si fulan, apakah ada amalannya yang tertinggal atau tidak tertulis? Lalu malaikat menjawab, kami telah menulis seluruh amalannya dan tidak ada yang tertinggal atau yang tidak tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masih ada di sisiku kebaikannya yang tidak engkau ketahui, yaitu zikir khafi atau zikir di dalam hati. Imam Baihaqi rahmatullah alaihi menulis dalam kitab Syuhabul Iman, riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa zikir khafi yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya adalah 70 kali lebih tinggi derajatnya daripada zikir yang malaikat dapat mendengarnya, yaitu zikir jahar. Sauntai syair menyebutkan bahwa ada isyarat-isyarat rahasia antara yang mencintai dan yang dicintai, sehingga malaikat kiraman katibin pun tidak mengetahuinya. Betapa bernasib baik orang yang sekejap pun hatinya tidak lalai dari berzikir, berpikir, merenung, dan muraqabah. Ia akan mendapatkan pahala tersendiri dari ibadah zahir yang dikerjakannya, sedangkan setiap waktu yang hatinya digunakan untuk berzikir, berpikir, merenung, dan muraqabah, selama hidupnya akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itulah yang sangat ditakutkan oleh setan. Itulah yang sangat ditakuti oleh setan. Diriwayatkan bahwa Syekh Junaid rahmatullah alaihi melihat dalam mimpinya setan dalam keadaan telanjang. Ia bertanya kepada setan, apakah kamu tidak malu telanjang di depan manusia? Setan menjawab, mereka bukan manusia. Manusia yang sebenarnya ialah yang sedang duduk di dalam masjid kampung Sunisia. Mereka membuat tubuhku kurus dan hatiku terbakar. Syekh Junaid rahmatullah alaihi berkata, aku pun pergi ke masjid kampung Sunisia. Kulihat sekelompok orang sedang meletakkan kepala di atas lutut, sibuk bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihatku, mereka berkata, kamu jangan tertipu dengan ucapan syaitan. Syekh Masuhi rahmatullah alaihi meriwayatkan hal yang sama, bahwa ia pernah melihat setan telanjang. Ia berkata, apakah kamu tidak malu berjalan di atas manusia dengan telanjang bulat? Lalu setan menjawab, demi Tuhan, mereka bukan manusia. Jika mereka manusia, tentu aku tidak dapat mempermainkan mereka seperti anak-anak mempermainkan bola. Manusia yang sesungguhnya ialah mereka yang telah membuat tubuhku sakit. Ia berkata sambil memberi isyarat ke arah para ahli tasawuf. Syekh Abu Sa'id Al-Khassas rahmatullah alaihi berkata, aku melihat di dalam mimpi setan menyerangku, lalu aku memukulnya dengan kayu. Tetapi anehnya setan tidak menghiraukannya sama sekali. Tiba-tiba aku dengar suara gaib yang mengatakan bahwa setan tidak takut kepada kayu, tetapi setan hanya takut dengan nur hati. Dari Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah zikir khafi. Rezeki yang paling utama ialah yang mencukupi, tidak terlalu banyak
dan tidak terlalu kurang. Tidak terlalu kurang sehingga tidak bisa hidup selayaknya, dan tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan takabur dan maksiat. Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah zikir kofi. Rezeki yang paling baik ialah rezeki yang mencukupi. Hadis ini sahih menurut Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaihi dan Imam Abu Ya'la rahmatullah alaihi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berzikirlah dengan zikir komil. Orang-orang bertanya, apakah zikir komil itu? Beliau bersabda, yaitu zikir di dalam hati. Riwayat-riwayat di atas menerangkan tentang keutamaan zikir kofi atau zikir di dalam hati. Beberapa hadis lainnya menerangkan keutamaan zikir jahar, zikir dengan suara nyaring, sehingga dikatakan gila, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Keduanya memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing menurut keadaan yang berbeda. Oleh sebab itu, para ulama pembimbing rohani memilihnya. Zikir manakah yang sesuai bagi seseorang dan kapan waktu mengamalkannya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya memberikan pemahaman buat kita semua, dan kita semua diberikan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia, juga keberkahan hidup di akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.